Oke, sudah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan jurnalis. Terima kasih sudah hadir di ruangan ini. Saya juga menyapa teman-teman jurnalis yang mengikuti press conference ini melalui akun-akun media sosial KPK. Baik, hari ini kami akan menyampaikan kinerja KPK sebagai wujud pelaksanaan atas tugas sesuai dengan amanah Undang-Undang KPK khususnya pasal 6 yang meliputi 6 tugas utama, mulai dari pencegahan, koordinasi, monitor, supervisi, penindakan melalui pelaksanaan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, serta eksekusi atas putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Maka meskipun di dalam kondisi pandemi saat ini dengan segala tantangan dan keterbatasan yang kami hadapi, kami tetap bekerja, dan hari ini sebagai wujud pertanggungjawaban kami kepada publik, kami akan menyampaikan kinerja KPK selama 1 semester terakhir di tahun 2021 ini. Dalam 3 kesempatan terpisah kami akan sampaikan kinerja KPK berdasarkan dari 6 tugas utama KPK tersebut. Dan hari ini diawali dari pelaksanaan 2 tugas utama KPK, yaitu dalam bidang pencegahan dan monitor, serta progres atas implementasi aksi Stranas PK. Maka kesempatan berikutnya akan terkait dengan 4 tugas KPK lainnya. Jadi sudah hadir bersama kita hari ini Wakil Ketua KPK Ibu Lili Pintauli Siregar, dan juga Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Bapak Pahala Nainggolan akan menyampaikan kinerja KPK semester 1 tahun 2021 khususnya terkait dengan pencegahan dan monitoring serta stranas pencegahan korupsi. Untuk kesempatan pertama kami persilakan Ibu Lili untuk menyampaikan paparannya. Kami persilakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan media. Selamat bertemu dalam kegiatan laporan capaian kinerja KPK untuk semester 1. Khususnya pada bidang pencegahan, monitoring, dan strategi nasional pencegahan korupsi Stranas PK, bahwa pelaksanaan fungsi pencegahan, monitoring, dan strategi nasional pencegahan korupsi di semester 1 tahun 2021 ini kami menyampaikan keprihatinan karena dalam situasi pandemi COVID yang kita alami sampai hari ini, tidak hanya kita sendiri tetapi juga banyak bangsa lain yang banyak di negara di dunia. Tapi kami juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh elemen bangsa yang telah juga bersama-sama berkontribusi besar agar kita bersama-sama keluar dari situasi pandemi COVID yang saat ini. KPK tentu secara aktif tetap berupaya melakukan pencegahan korupsi pada seluruh program pandemi COVID dan juga pada PEN melalui tugas pokok pencegahan, monitoring, dan koordinasi tadi sebagaimana disampaikan oleh Mbak Iti. KPK juga memberikan masukan untuk formulasi kebijakan dalam pemberian bansos, lalu BPUM, bantuan subsidi upah, subsidi listrik untuk pelanggan 450 dan 900 watt, dan kartu prakerja. Sampai itu juga secara aktif KPK memastikan program pada Kementerian Kesehatan untuk sektor kesehatan seperti klaim rumah sakit yang menangani pasien COVID dan insentif tenaga kesehatan serta vaksinasi. Di tengah kondisi sulit kita tetap bekerja, KPK tetap bekerja dengan segala keterbatasannya untuk memberikan kontribusi bagi negara. Sebagaimana disampaikan Mbak Iti, 6 tugas pokok KPK yang diatur di Undang-Undang KPK. Dan visi KPK untuk 2020 sampai 2024 bersama masyarakat menurunkan tingkat korupsi untuk mewujudkan Indonesia maju. Ini tentu dilakukan dengan rangkaian tindakan untuk mencegah, memberantas tindak pidana korupsi melalui berbagai upaya koordinasi, supervisi, monitoring, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan juga pemeriksaan di sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat sesuai dengan pasal 1
ayat 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Usaha menurunkan tingkat korupsi ini tidak hanya fokus pada penindakan. KPK mengoptimalkan pada pencegahan sistem, pendidikan integritas, dan juga penindakan, di mana ketiga hal ini punya kekuatan disebut dengan Trisula. Trisula ini merupakan strategi yang terdiri dari kegiatan pencegahan melalui pendidikan anti korupsi, di mana KPK fokus pada peningkatan integritas oleh penyelenggara negara, pada ASN dan penegak hukum, politisi maupun para pelaku usaha, serta juga meningkatkan peran serta publik berpartisipasi memberantas korupsi, hingga seluruh pihak tidak ingin lagi melakukan korupsi. Pencegahan dengan cara memperbaiki sistem pengelolaan administrasi pada semua lembaga negara dan lembaga pemerintahan dalam menuju pengelolaan yang anti korupsi. Strategi ini juga harus mampu meminimalisir kesempatan dan peluang serta membangun sistem yang tidak ramah pada korupsi. Bahkan juga memastikan sistem ini tidak bisa dikorupsi. Penindakan itu adalah memiliki efek yang jerak dalam pemidanaan badan dan perampasan aset milik pelaku korupsi, sehingga penyelenggara negara takut dan tidak mau melakukan tindak pidana korupsi. Berdasarkan strategi ini, tahun 2021 KPK telah menentukan sasaran strategi yang terdiri pada pencegahan sistem, pendidikan integritas, dan peningkatan yang memiliki efek jera, penindakan yang memiliki efek jera. Pada pencegahan sistem, meningkatkan sistem penyelenggara pemerintah negara dan pengelolaan keuangan negara yang anti korupsi. Keberhasilan sasaran ini juga diukur melalui survei penilaian integritas. Untuk pendidikan integritas, meningkatnya integritas penyelenggara negara dan keberhasilan sasaran ini dinilai dengan survei indeks perilaku anti korupsi yang dilakukan oleh BPS atau IPAK. Penindakan yang memiliki efek jerak, meningkatnya penegakan hukum korupsi, dan KPK memfokuskan pada penindakan yang berefek jerak dengan mengoptimalkan pengembalian kerugian negara melalui persentase sentencing rates dan pada penanganan perkara melalui TPPU dan korporasi. KPK memastikan bahwa kinerja penindakan, pencegahan, dan pendidikan akan saling terpadu. Setiap perkara yang terjadi akan dipastikan ditindaklanjuti dengan perbaikan sistem dan pendidikan integritas ASN pada lokus kejadian hingga diharapkan perkara korupsi itu tidak terulang. Melalui resume penindakan, KPK menyusun model pencegahan berdasarkan modus perkara hingga KPK mengantisipasi pencegahan perkara yang sama terjadi pada kementerian atau lembaga dan juga di pemerintah daerah. Dan selain itu juga efektivitas kinerja pencegahan sistem dengan pendidikan integritas itu sangat ditentukan oleh kuantitas terjadinya perkara tindak pidana korupsi. Nah, setiap terjadi perkara tindak pidana korupsi pada area intervensi KPK, tentu juga akan mengurangi efektivitas kinerja pencegahan dan pendidikan. Dan untuk itu juga KPK membentuk benteng-benteng pencegahan pada kementerian atau lembaga melalui kegiatan pendidikan integritas pada pimpinan lembaga dan eselon 1, yaitu penguatan anti korupsi untuk penyelenggara negara yang berintegritas atau disebut dengan Paku Integritas yang telah dilakukan melalui pembekalan anti korupsi bagi penyelenggara negara atau executive briefing disebutnya, dan juga melakukan pendidikan dan latihan pembangunan integritas bagi penyelenggara negara. Di tahun 2021, KPK fokus pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kementerian Sosial dan Kementerian Kesehatan. Dan untuk memastikan semua tugas dan fungsi ini berjalan, pada level internal sebagai prime mover, KPK akan fokus pada membentuk sumber daya manusia yang berkinerja optimal dengan membangun sistem informasi dan data yang terintegrasi yang adaptif, meningkatkan efektivitas regulasi pemberantasan korupsi dan penataan kelembagaan,
Tentu juga terus berupaya meningkatkan kepercayaan publik dan reputasi organisasi. Dan untuk memastikan akuntabilitas lembaga, KPK ini juga akan menyampaikan capaian per semester yang dibagi berdasarkan pelaksanaan fungsi pada pasal 6 di Undang-Undang 19 tahun 2019 tadi disampaikan oleh Mbak Ipi. Jadi besok dan minggu depan juga masih ada kegiatan yang akan disampaikan oleh KPK kepada publik. Dan untuk kegiatan secara teknis yang berhubungan dengan pencegahan monitoring, kami meminta kepada Pak Deputi Pak Pahala untuk menyampaikan detailnya. Silakan Pak. Terima kasih Bu Lili, terima kasih Mbak Ipi, rekan-rekan media yang saya hormati. Pada kesempatan yang baik ini saya akan sampaikan dari pasal 6 Undang-Undang KPK, ada 6 tugas KPK, saya sampaikan 2. Yang satu monitoring, yang satu pencegahan. Nah, yang monitoring ini yang dulu kita sebut litbang dan dulu produknya kajian. Nah, selama pandemi ini saya sampaikan monitoring dulu, gitu. Selama pandemi ini 90% kegiatan monitoring kita fokuskan ke penanganan pandemi. Gitu. Yang pertama yang kita pikir cukup signifikan adalah sesudah kasus Kemensos 2 hari sudahnya seingat saya KPK bersurat ke Menteri Sosial, bilang bahwa 2 hal. 1, bansos model barang jangan diteruskan. Yang kedua, kita bilang data penerima bansos di Kemensos itu diintegrasikan. Karena ada 3 pemegang data, 1 Dirjen PSM, pegang data PKH namanya, Keluarga Harapan. Dan yang kedua ada Dirjen Linmas, pegang data yang namanya pangan non-tunai, I-Warung. Dan yang ketiga ada Sekjen megang data DTKS, ini yang bantuan langsung tunai dan bantuan barang. Jadi waktu itu ada 3 data di situ. Dari zaman Menteri yang lama kita udah bilang ini digabung, karena kita yakin di dalam datanya sendiri, di dalam PKH-nya sendiri itu ada ganda. Lalu itu PKH dengan BPNT ganda lagi. PKH BPNT dengan DTKS ada ganda lagi, dan itu kita buktikan pertengahan 2020 kita ke Papua dan kita temukan yang kita duga ganda per jenis sama ganda antar jenis gitu ya. Nah, Bu Menteri kemarin datang memaparkan kemajuan integrasi data atas rekomendasi KPK. Beliau menyebutkan bahwa dari DTKS, BPNT dan PKH aslinya itu 193 juta penerima orang, 193 juta. Lantas setelah digabung itu hilang sekitar 47 juta, jadi sisa 155 juta. Ini yang kita bilang ganda. Lantas dia cek lagi NIK-nya karena kita minta dipadankan ke Dagri. Kalau nggak ada NIK-nya kita bilang orangnya kita nggak tahu nih ada apa enggak nih. Gitu kalau nggak ada NIK-nya. Dipadankan ke Dagri, ada lagi yang nama sama segala macam dikasih ke Pemda, totalnya sekarang dari 193 juta penerima, sekarang tinggal 139 juta. Ini sudah masukan dari daerah, penambahan data segala macam. Kita yakin bahwa ini jauh lebih baik dibanding 193 juta. Nah, kita hitung sekitar 52 juta data gitu, dengan kebijakan Ibu Menteri tidak diberikan ke 52 juta data penerima ini. Kalau satu data itu biasanya diberikan 200.000 BPNT, gitu, kita estimasi sekitar 10,5 triliun itu selamat uang negara. Karena datanya ada, tapi Bu Menteri bilang tidak saya berikan karena ini ganda, nggak ada NIK, dan nggak bisa diterangkan oleh daerah. Gitu. Kita apresiasi Kemensos gitu untuk perbaikan data ini, dan ke depan kita akan selalu dampingi Ibu Kemensos karena awal dari ketidaktepatan pemberian adalah data, dan data itu sendiri sebenarnya di Kemensos kalau diintegrasikan saja sudah menghasilkan 52,5 juta data bisa istilahnya ditidurkan. Selain dengan Kemensos, kita lakukan juga bukan kajian tapi karena ini pandemi ya, kita bilang gini deh, daripada nunggu salah nanti kayak prakerja, udah jalan, kita suratin, berhenti dulu, baru dibetulin.
Mending lagi di jalan kita ikut aja formulasi kebijakan seperti yang Bu Lili bilang. Oleh karena itu, Bansos, yang Kemensos, lantas BPUM, yang di kantor Pak Teten, lantas bantuan subsidi upah, yang dengan Kemenaker dan BPJSTK, subsidi listrik dengan PLN, dan monitoring prakerja kita lakukan pemantauan. Jadi, yang paling signifikan adalah untuk BPUM, itu yang di kantor Pak Teten, kita minta karena penerimanya sekarang sudah ber-NIK, kita minta agar dipadankan. 1 dengan DTKS, 2 dengan prakerja, 3 dengan data BPJS. Jangan-jangan ini orang ada di sana, kan jadi dapat 2 dia kan, gitu kan. Nah ini gunanya ber-NIK ini nih, karena semua itu kalau ber-NIK pemadanannya bisa secara elektronik. Pak Teten setuju dan kita bilang yang kita dengar sering di lapangan adalah pemotongan. Nah mekanisme kita ini untuk pemotongan ini belum ada. Gimana caranya? Kalau kayak gitu kita kenalkan lagi yang namanya jaga.id. Kalau ada pemotongan WA aja langsung. Nanti kita sampaikan ke Pak Teten. Jadi itu di level terendah penerimaan atau pendaftaran. Kan lumayan dapat uang, dia bilang potong 100.000, 200.000, orang bilang ya silakan aja gitu, orang duit gratis gitu ya. Nah, kita bilang itu yang dilaporkan lewat jaga.id. Bantuan subsidi upah, Ibu Menaker juga memaparkan 2 minggu yang lalu gitu, dan kita sampaikan beberapa saran KPK. Tapi ini bukan untuk secara langsung katakanlah ada pidana korupsinya. Kita bilang begini, bantuan subsidi upah itu datanya dari BPJSTK. Datang orang yang gajinya di bawah 3,5, ini NIK-nya ada semua. Gitu. Tapi kita bilang coba di cross ke prakerja. Jangan-jangan dia terima prakerja. Lantas ke DTKS, ke PKH, ke BPUM, seperti itu prosedur standar. Tapi yang kita surati Menteri Tenaga Kerja 3 hari sesudahnya, seingat saya, itu yang pertama gini, penetapannya. Dia bilang 3,5 juta gajinya dapat 1 juta nanti. 1 juta ini buat daerah yang PPKM level 3 dan 4. Sama buat industri yang kritikal dan esensial. Berdasarkan instruksi Mendagri. Lah kita bilang lah instruksi Mendagri-nya kan ada durasinya. Nanti kalau yang 3, 4 turun kelas jadi 2 gimana? Atau yang dari 2 naik jadi 3, nuntutnya gimana? Kan udah ditetapkan. Nah itu saja inti dari saran kita. Jadi yang pertama kita minta datanya di cross gitu ya, dipadankan istilahnya gitu, dan KPK siap memfasilitasi. Kita undang dari Dukcapil segala macam, dari prakerja untuk pemadanan. Tapi yang kedua, kita ingatkan saja, kalau turun kelas gimana? Atau nanti instruksi Mendagri-nya kan ganti lagi. Terus sudah PPKM ini gimana gitu, nuntutnya orang gitu, bahwa saya udah nggak level 4 sekarang, udah level 2, tapi masih tetap dapat. Kan ini masih jalan beberapa bulan. Gitu. Nah alasan Ibu Menteri Tenaga Kerja waktu itu anggarannya terbatas. Jadi nggak bisa kayak BSU periode lalu yang semua diberikan gitu. Ini nggak bisa, udah hanya yang gajinya 3,5 ke bawah, besarannya hanya 1 juta, itu pun dipilih di daerah yang PPKM 3 dan 4, industri esensial dan kritikal. Jadi itu komentar kami buat bantuan subsidi upah. Sekali lagi, ini bukan masalah korupsi ya, kita ingin supaya lebih pasti aja di lapangan gitu ya. Yang satu lagi kita kasih komentar subsidi listrik. Teman-teman media yang dapat bantuan subsidi listrik ini 450 watt dan 50% untuk 900 watt golongan R1. Itu. Tahun lalu kita udah kasih rekomendasi bahwa yang dapat ini untuk yakin bahwa ini orang miskin, pertama kasih NIK, kedua dipadankan dengan DTKS. Kelihatannya kemajuannya sangat lambat. Jadi dari 76 juta pelanggan, 32 juta itu untuk 450 dan 900 yang dapat bantuan subsidi upah. Tapi sampai sekarang baru 8 juta yang sudah ada NIK-nya. Saya bilang kalau belum ada NIK, nggak bisa dipadankan ke DTKS.
Gitu. Nah ini yang kita dorong kemarin dengan jajaran direksi PLN dan Menteri ESDM untuk mempercepat, karena ditemukan 52.000 pelanggan, satu pelanggan punya beberapa sambungan. Saya bilang nggak mungkin ini orang miskin. Jadi sekali lagi saran KPK supaya subsidinya tepat. Maksudnya kan 450 watt ini buat orang miskin. 900 watt 50%-nya kalau R1 bisa dikategorikan miskin. Tapi kalau satu orang punya beberapa sambungan, dipastikan dia nggak miskin. Sayangnya PLN kan udah nyatet pelanggan dari zaman dulu, belum ada NIK. Makanya kita bilang jalannya yang pertama, padankan dengan Dukcapil supaya 32 juta ini punya NIK, sekarang baru 8 juta. Yang kedua, yang 52.000 ganda segera dihentikan subsidinya. Karena udah lebih dari satu sambungan dia punya. Kalau sudah 32 juta ber-NIK, padankan dengan DTKS. Kalau dia ada di DTKS, maka dia berarti orang miskin. Benar, tapi kalau dia nggak ada di DTKS, berarti dia bukan orang miskin. Kira-kira gitu yang subsidi listrik. Nah kalau yang prakerja kita hanya mendengar saja. Karena dulu udah prakerja 3, kita kasih saran dan semuanya dijalankan, sehingga di prakerja 17 ya, 18 sekarang kita hanya mendengar paparan saja. Jadi itu yang kita lakukan selama pandemi ini, satu buat bansos agak besar resourcesnya buat itu, tapi sisanya memberi masukan buat BPUM, BSU, subsidi listrik kalau prakerja mendengar saja. Gitu. Nah khusus buat Kementerian Kesehatan ini agak lain lagi gitu, karena anggarannya sekitar 130 triliun apa gitu, segede apa tahu, pengadaannya bukan main, jadi kita malah masuk ke dalam tim Kementerian Kesehatan. Gitu. Jadi kita lakukan beberapa kunjungan lapangan untuk memastikan klaim dari rumah sakit untuk biaya penanganan COVID itu memang benar. Orangnya memang COVID beneran gitu ya. Tapi yang kita temukan masalahnya adalah klaimnya lambat. Yang kedua, insentif untuk nakes itu orangnya benar dan klaimnya benar. Ternyata yang ditemukan adalah klaimnya lambat, terutama yang buat daerah. Gitu. Jadi kita surati gimana untuk mempercepat gitu, dan yang terakhir kita masuk ke program vaksinasi program istilahnya, yang vaksinasi pemerintah yang gratis gitu. Nah kalau yang gotong royong kita nggak ikut gitu ya. Nah jadi itu yang kita lakukan dari kegiatan monitoring gitu. Jadi untuk bansos secara khusus data, lantas mendengar serta memberi saran buat beberapa program bantuan gitu, tapi intinya kita ingin dorong semua ini ada NIK dulu gitu, karena ini sumber dari kekacauan pemberian bantuan antara lain tidak efektif. Nah itu dari monitoring, lantas satu lagi dari pencegahan. Pencegahan terdiri dari beberapa, yang pertama LHKPN gitu. Seperti biasa tahun 2020 itu jatuh tempo pelaporannya adalah Maret 2021. Gitu. Itu kita sudah kumpulkan sampai tengah Juni rata-rata kepatuhannya sudah 96%. Lebih baik dibanding tahun kemarin. Jadi artinya kita lihat mungkin dengan yang pelaporan full elektronik lebih sederhana gitu, dan mungkin teman-teman media juga kan sering akses e-announcement-nya gitu kan, itu lumayan menakutkan juga kalau saya nggak punya LKPN nanti saya bisa masalah gitu ya. Jadi kita pikir itu upaya yang bagus, terima kasih gitu, sering-sering ngecek e-announcement gitu, siapapun manusia yang disebut biasanya kalau saya baca ini daftar kendaraannya gitu, ini bener nih, kalau nggak ada LKPN-nya kan cilaka dia gitu kan. Jadi 96% sudah baik, tapi ada berita buruknya. Untuk legislatif ternyata menurun drastis. Legislatif dulu itu 100%, DPR dan DPRD. Karena KPU mensyaratkan, kalau mau maju pileg legislatif, Anda harus isi LKPN, jadi 100%. Sekarang yang DPR itu jatuh tinggal 55%. Yang DPRD tinggal 90%. Kan dia sesudah masukin, tiap tahun harus masukin lagi kan, surat kuasanya nggak usah, hanya mengupdate saja. Itu yang DPR tinggal 55%, padahal kemarinnya dua-duanya ini 100%. Kita sudah amat senang dengan 100%. Gitu. Jadi terima kasih buat 100%-nya, tapi PR kita gimana 55% dan 90% ini bisa naik kembali ke 100%. Gitu ya.
Jadi itu yang LKPN, tapi LKPN juga ada fungsi pemeriksaan. Kita periksa 92 laporan. Jadi biasanya dari teman-teman penindakan yang minta tolong diperiksa kekayaan dan rekening bank si ABCD, itu kita lakukan dan itu ada 92 laporan. Hasilnya kita sampaikan ke teman-teman penindakan termasuk waktu seleksi Hakim Agung. Ini teratur nih dari KY minta gitu. Ini nama kandidatnya tolong dikasih lapor, bukan hanya dia udah masukin LKPN apa enggak, tapi dia minta juga ada semacam pendalaman. Itu rekening banknya aneh apa enggak gitu, nanti kita kasih beberapa komentar kecil gitu ya. Yang Direktorat baru anti korupsi badan usaha baru konsolidasi. Jadi dengan pengusaha di 34 daerah gitu kita lakukan FGD gitu untuk menjalin komunikasi. Yang Direktorat gratifikasi walaupun sedang pandemi tapi karena ngelapornya online mungkin gitu pelaporannya sih baik-baik aja. Kita terima 1.137 satu laporan dengan 6,9 miliar yang dilaporkan. Dari situ seperti biasa 90%-an kita tetapkan sebagai milik pemerintah karena ini tergolong sebagai gratifikasi yang diduga suap, gitu kita tetapkan milik pemerintah. Dan sampai Juni 760 juta sudah disetorkan dan masuk ke kas negara. Jadi itu yang gratifikasi. Nah sekarang kan nama gratifikasinya jadi gratifikasi dan pelayanan publik. Jadi memastikan dalam pelayanan publik tidak ada gratifikasi, kira-kira gitu kombinasinya. Nah pelayanan publiknya kita lakukan dalam bentuk membuka kanal pengaduan jaga.id. Waktu tahun lalu bansosnya waktu masih barang itu pengaduannya meriah di atas 1.000 berapa ya? 1.900-an, lagi barang. Biasanya ceritanya kuantitas kurang, kualitas kurang, saya nggak dapet, segala macam. Awal tahun dia menurun karena udah nggak ada lagi barang. Nah sekarang diganti uang. Kita dapat 348 keluhan, baik yang bansos maupun yang BPUM, yang usaha mikro. Dan sekarang karena sekarang bansos diperpanjang lagi, kita buka lagi, kita buat lebih mudah, pakai WA juga bisa. Jadi silakan nanti dilihat seperti apa pelaporan yang gratifikasi. Teman-teman media di pencegahan juga kita ketempatan untuk namanya Stranas PK, ada Perpres 54 gitu. Saya pikir Bu Lili akan menyampaikan karena ini 5 lembaga gitu, saya takut juga. Silakan Bu. Terima kasih Pak Hala. Sebentar sebelum kita ke Bu Lili melanjutkan paparan terkait dengan Stranas PK, kami mengundang teman-teman jurnalis yang mengikuti konferensi pers ini melalui akun-akun media sosial KPK untuk menyampaikan tanggapan ataupun pertanyaan jika ada. Kita menggunakan fitur chat yang tersedia. Nanti setelah selesai dipaparkan oleh Bu Lili dan Bapak Hala, kita akan buka untuk sesi tanya jawab. Silakan Bu Lili. Terima kasih Mbak Iti, terima kasih Bapak Hala. Rekan-rekan, saya lanjutkan ada satu lagi yang dikelola KPK karena sebagai sekretaris nasionalnya di KPK tentang strategi nasional pencegahan korupsi Stranas PK. Ini ada 4 hal yang kita lakukan. Pertama yang berhubungan dengan pengukuhan kawasan hutan. Ini merupakan salah satu prasyarat utama bagi segala aktivitas kegiatan berusaha dan non berusaha pada kawasan hutan. Dan saat ini Stranas PK juga terus mengawal aksi pengukuhan kawasan hutan dari tahun 2019 yang lalu. Targetnya secara nasional adalah 125.817,22 hektar. Dan yang telah ditetapkan adalah seluas 88.558,465. Jadi masih ada 37.000 hektar yang belum ditetapkan sampai dengan Desember 2020. Dan sampai dengan Juni 2021 ini baru dilakukan penetapan kawasan hutan seluas ini 606.000 yang 606.526 hektar atau 2% dari total 37 juta. Ya, 258 hektar. Tentu ini harus ditetapkan di seluruh wilayah Indonesia atau masih ada 36,652 hektar yang belum ditetapkan secara nasional.
Dan itu yang pertama tentang pengukuhan kawasan hutan. Yang kedua berhubungan dengan pemanfaatan data NIC yang terintegrasi untuk efektivitas dan efisiensi kebijakan sektoral. Stranas PK ini terus mendorong agar peningkatan integritas data penerima program penanganan COVID dan pemulihan ekonomi nasional sampai dengan semester 1 di tahun 2021. Hasilnya sudah dicapai itu adalah terintegrasinya DTKS dengan data penerima bantuan sosial, PKH, BST, dan kemudian BPNT. Dengan tingkat verifikasi NIK secara keseluruhan ada 100.662.702 dari kurang lebih 139 juta data. Dan data penerima bansos, ini adalah pemegang rekening atau kartu, telah dipastikan padu padannya dengan NIK Kemensos, juga telah menonaktifkan data ganda, tadi disampaikan oleh Pak Hala. Pemanfaatan data kependudukan dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19 setelah sebelumnya menggunakan data-data dari berbagai sumber. Dan 99% penerimaan bantuan UMKM terverifikasi padannya dengan data kependudukan. Yang ketiga adalah perbaikan integrasi data ekspor-impor pada komoditas pangan dan kesehatan atau INSW. Stranas PK juga mendorong perbaikan tata kelola impor, ekspor melalui sistem database yang akurat dan juga mutakhir serta mekanisme pengawasan melekat di sektor pangan strategis dan kesehatan melalui Indonesia National Single Window INSW sampai dengan semester 1 2021. Progres dari aksi ini adalah sistem INSW sudah mengakomodasi pengaliran data secara elektronik oleh kementerian lembaga teknis untuk 6 komoditas strategis pangan. 6 komoditas pangan strategis maksud kami adalah bawang putih, gula, jagung, beras, daging, dan garam. Namun pengaliran data tersebut juga dianggap belum terstandar. Dan probis pengaliran data dan perizinan ekspor impor ini sudah dituangkan dalam rancangan Perpres neraca komoditas. Saat ini sedang menunggu pengesahannya, sehingga demikian ini akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan yang akurat dalam penetapan ekspor impor komoditas pangan strategis. Yang keempat, integrasi perencanaan penganggaran yang berbasis dengan elektronik. Stranas PK pada aksi ini juga mengupayakan tersedianya sebuah sistem yang menjamin teragregasi data dan informasi secara elektronik pada semua tahap siklus penganggaran, dari mulai perencanaan, penetapan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pada pelaporan atau audit. Sampai dengan semester 1 2021, capaian aksi ini telah disepakati integrasinya pada aplikasi Krisna di Bappenas dan juga aplikasi Sakti pada Kementerian Keuangan melalui penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Keuangan dan Bappenas pada awal Juli 2021, di mana di dalamnya memuat hal-hal. Pertama, penyederhanaan proses bisnis rencana kerja Kementerian Lembaga atau Renja KL dan rencana kerja dan anggaran Kementerian Lembaga RKAKL. Dan kemudian penguatan penyelarasan regulasi terkait dengan Renja KL dan RKAKL. Pembentukan dan pengaturan proses pertukaran data perencanaan, penganggaran dan pengendalian pembangunan. Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi dan kerjasama lain yang disepakati bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini yang berhubungan dengan Stranas PK dan kita menyampaikan kesimpulannya. Ya, dan saya menyampaikan kesimpulannya. KPK menggunakan strategi Trisula untuk menurunkan tingkat korupsi di Indonesia. Tahun 2021, sasaran Kedeputian Pencegahan dan Monitoring adalah meningkatkan sistem penyelenggaraan pemerintah negara dan pengelolaan keuangan negara yang anti korupsi. Perbaikan sistem pencegahan korupsi ini diukur
melalui indeks survei penilaian integritas atau SPI, dan terhadap kementerian atau lembaga atau pemerintah daerah yang diukur oleh BPS. Dan nilai SPI ditargetkan pada triwulan 4 adalah 70. Selain itu, pada level kedeputian pencegahan dan monitoring ini diharapkan bekerja secara efektif dalam melakukan pencegahan korupsi. Nilai efektivitas pencegahan korupsi, pencegahan sistem ini juga dibuktikan pada nilai keberhasilan perbaikan sistem tata kelola pencegahan korupsi pada kementerian lembaga. Adanya perkara korupsi yang terjadi di kementerian lembaga ini menjadi nilai pengurangan efektivitas pencegahan korupsi, sehingga kemudian pencegahan dan penindakan harus terus terpadu. Yang ketiga, keterpaduan antara Trisula menjadi sasaran strategi pada semua kedeputian. Implementasi Trisula di KPK ini dilakukan dengan cara setiap terjadi perkara PPK-nya, kedeputian penindakan akan segera menyusun resume perkara dan kemudian akan ditindaklanjuti oleh kedeputian pencegahan melalui perbaikan sistem pada sistem penyelenggaraan pemerintahan negara dan pengelolaan keuangan daerah, hingga kemudian diharapkan perkara yang serupa itu dapat dicegah melalui perbaikan sistem tersebut. Pencegahan fokus juga pada perbaikan sistem tata kelola berdasarkan 5 area, yaitu pada kepatuhan LHKPN, kepatuhan pada pelaporan gratifikasi, implementasi rekomendasi kajian, implementasi manajemen anti suap, dan implementasi aksi Stranas PK, agregasi. Dan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 ini menetapkan fokus Stranas PK terdiri pada perizinan dan tata niaga, keuangan negara, penegakan hukum, dan juga reformasi birokrasi. KPK sebagai bagian pada tim nasional Stranas PK bertugas melakukan pengkoordinasian, mensinkronisasikan, memantau, dan juga mengevaluasi pelaksanaan Stranas PK tersebut. Demikian kami sampaikan, Mbak Ipi, Pak Pahala, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lili, terima kasih Pak Pahala. Baik, saya kembali ke rekan-rekan jurnalis yang hadir di ruangan ini. Kami persilakan jika ada tanya jawab, kita buka sesi tanya jawab untuk yang pertama. Jika ada pertanyaan, kami persilahkan. Ya, Mbak, saya Chandra dari medcom.id. Silakan. Mau nanya soal pengawasan bansos setelah program itu berjalan. Itu kan kita lihat di banyak media, banyak masyarakat yang mengeluh bahwa bansos uang dipotong. Terus juga ada yang menerima kondisi beras dengan keadaan yang buruk. Bahkan kalau disamakan dengan pur aja lebih bagus pur gitu kan. Berkutu dan segala macamnya. Apakah KPK tidak menyiapkan instrumennya untuk pengawasan itu? Ya? Masih ada? Kita buka 1 atau 2 penanya lagi. Baik, sambil menunggu pertanyaan berikutnya, kita jawab dulu untuk pertanyaan pertama. Kami persilakan Bu Lili dulu untuk menjawab, nanti dilengkapi Pak Pahala. Oke, silakan Pak. Jadi gini, ini kalau jelasnya besok lu ikut webinarnya. Ini promosi nih ya. Karena di situ kita sebut gimana. Jadi gini, ini kita identifikasi bansos udah 3 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu. Kalau ketidaktepatan penerima, kan orangnya fiktif, gitu. Itu pasti data di Kemsos, karena nggak ada NIK-nya. Yang kedua, yang miskin nerima, yang miskin nggak nerima, yang kaya nerima. Itu yang salah sasaran. Itu karena Pemda mengupdate-nya tidak pas. Itu kewajiban Pemda lo ngupdate. Sekarang sebulan sekali lo ngupdate-nya. Tapi kalau Pemdanya malas, ya salah pasti. Ini keluarga punya anak, anaknya menikah dengan PNS. Harusnya udah nggak masuk lagi keluarga miskin. Misalnya gitu ya. Nah itu mengupdate-nya harus cepat. Jadi sebab pertama NIK, sebab kedua dan ketiga itu Pemda mengupdate. Nah yang keempat ini dulu kita bilang kalau dikasih bentuk barang, udah pasti masalah kuantitas dan kualitas. Kita rekomendasikan berhenti barang, jadi duit. Tapi duit juga nggak disangka-sangka, emang dipotong taunya. Dan itu sistemnya tidak mengantisipasi kalau dipotong kayak apa. Karena itu uang Kemensos dianggap, daerah bilang, nggak bukan buat saya Pak, gitu kan.
Nah oleh karena itu kita siapkan nih jaga.id, udah langsung aja deh, lapor aja lewat HP deh, gitu kita kejar aja kemana itu ini yang lapor gitu, karena uang udah lebih gampang, termasuk yang beras mungkin cuma sementara aja beras ya. Jadi kita bilang sistemnya dari mulai data, updating, nah yang paling bawah memang mesti kita bilang kita nggak sangka itu terjadi, tapi antisipasinya udah kita bikin mekanisme pelaporan dan Bu Mensos setuju gitu, jaga.id, tapi detailnya besok ikut webinarnya. Makasih. Memang portal Jaga Bansos ini sebenarnya dimanfaatkan juga oleh masyarakat, karena KPK dengan Kedeputian Pencegahan Monitoring ya Pak, ketika turun ke lapangan dengan tim Korsus juga memastikan pemerintah daerah melalui inspektornya melaksanakan itu ya Pak Pahala, memastikan apakah ini dikerjakan apa tidak. Jadi tidak sekedar kita nampung lalu menyalurkan, tapi juga memastikan, mengawasi, dilaksanakan. Jadi memang diharapkan peran serta masyarakat untuk juga paham dan bisa mengikuti, oh ternyata ada portal jaga terhadap keluhan-keluhan disampaikan oleh warga di banyak level masyarakat. Seperti itu. Terima kasih Pak Pahala dan Bu Lili. Saya sudah ada pertanyaan lainnya yang dikirimkan langsung ke saya. Ada 4 pertanyaan. Nanti Pak Pahala bisa lebih dulu menjelaskan karena ini cukup teknis, begitu nanti bisa dilengkapi oleh Bu Lili. Saya bacakan yang pertama. Untuk program Bansos Tunai, Kemensos menerima permintaan dari daerah agar pemerintah pusat menambah penerima kartu sembako 5,9 juta. Apakah itu termasuk data yang sudah dipadankan dan bagaimana progres pemadannya? Oke, yang kedua, kartu prakerja ditambah alokasi anggaran sebesar 10 triliun bagi mereka yang mencari kerja dan mengalami PHK. Sistem apa yang sebenarnya sudah diperbaiki di tim kartu prakerja? Yang ketiga adalah bagaimana meminta agar DPR dan DPRD melaporkan LHKPN, kirim surat atau bagaimana yang sudah dilakukan oleh KPK. Dan yang terakhir, keempat, gratifikasi terbesar apa yang dilaporkan kepada KPK. Kami persilakan Pak Pahala. Oke, yang kartu sembako tambahan dari daerah sekarang sudah diakomodir sama Kemensos, tapi modelnya begini. Ini masuk dari daerah, ada NIK-nya udah sekarang, begitu nambah daftarnya. Nah sekarang tergantung anggarannya ada berapa. Kalau cukup buat 5 juta, potong aja 5 juta, udah. Jadi modelnya diakomodir iya, tapi dijanjikan dipastikan ya apa enggak tergantung anggaran ya. Tapi yang kita senang bahwa daerah sekarang udah aktif. Seingat saya dari Bu Kemensos bilang, jadi waktu awal pertama kali bansos itu yang meriah bener, salah sasaran segala macam, itu karena daerah nggak update. Itu dari 542 Pemda, seingat saya hanya 30 yang update secara reguler, dulu tahunan. Kalau sekarang tinggal 20 yang belum mengupdate. Sisanya semua udah mengupdate bolak-balik, termasuk rekan-rekan kalau dengar cerita Pemda DKI gitu kan. Lu kok ganda nih, dia bilang update aja ke Kemensos gitu. Jadi dari daerah memang updatingnya dan itu elektronik. Nah kalau dibilang udah masuk datanya, kita senang karena daerah sekarang udah tahu fungsi dia. Dia harus mengidentifikasi orang miskinnya, lengkapi NIK-nya, sampaikan ke Kemensos. Urusan dikasih apa enggak tergantung pagi, gitu ya. Kira-kira itu yang terjadi. Yang kedua apa, Pi? Kalau kartu prakerja bagusnya nanya ke kartu prakerja yang saya nih. Saya cuma dengar paparan doang gitu kan. Paparannya bagus, kurasi materinya lebih baik gitu ya. Ada yang dikeluarin beberapa detailnya mereka yang tahu, tapi sekarang materi yang nggak baik dibuang, provider yang nggak baik juga dibuang. Udah gitu feedback dari peserta dia lakukan beberapa survei, bukan 1-2 lembaga, tapi beberapa lembaga yang independen lah mereka sebut gitu, dan sejauh yang dipaparkan itu feedbacknya baik gitu. Malah dari kami bilang kalau infrastrukturnya udah baik ya, kurasi materi bagus, udah gitu penyajian udah bagus, relevansi dengan bidang udah bener, jadi materi-materi yang nggak pernah ada yang mau beli itu udah dibuang aja sekarang, berarti nggak relevan gitu ya. Jadi udah bagus gitu, kita bilang sebenarnya kalau keadaan udah baik nih, buat pemerintah daerah enak juga nih. Daripada pemerintah daerah ngerancang program pendidikan khusus buat orang-orang cari kerja, mending pakai infrastruktur ini aja gitu kan.
dia kan udah ada materinya semua gitu. Jadi kita malah usul begitu karena kita lihat sudah baik gitu. Tapi sekali lagi rekan-rekan saya tidak mau mendahului Menko bidang ekonomi karena beliau paparannya yang kita dengar perbaikannya sangat signifikan. Yang penting monitoring atas rekomendasi kita waktu prakerja 3 menuju 4 itu semua sudah dilakukan. Bahkan kita lihat kurasi yang waktu itu kita bilang relevansi materi, penyaji, segala macam itu sudah dilakukan dengan ketat. Terbukti kan beberapa yang sudah dikeluarkan. Yang ketiga, Bi? DPRD yang turun. Saya justru mau minta bantuan rekan-rekan media. Kalau dari kita paling bersurat, gitu kan? Ya rekan-rekan media diramein dong. Nanti kalau mau lihat siapa yang belum, boleh. Sini tanya sama Yaya dikasih tahu tuh. Siapa yang belum gitu, yang biasa ngomong-ngomong komitmen pencegahan atau pemberantasan korupsi, mungkin lupa, belum nyampein update-nya. Kita bilang update kan gampang aja, surat kuasa nggak perlu baru, update aja. Kalau mobilnya nggak nambah, segala nggak nambah, ya nggak usah. Tahu ya teman-teman cara ngupdate LKPN, 5 menit selesai. Harta, ada yang berubah apa nggak? Buka aja harta tahun lalu. Kalau nggak ada yang berubah, tidak ada yang berubah, selesai. Hutang, nggak ada yang berubah, cuma gitu-gitu aja. Selesai. Rekening bank, ya berubahlah dikit lah, nggak perlu eksak tuh, nggak apa-apa kan gitu kan. Tapi rekening bank, kalau nggak ada yang berubah, jadi ada data tahun lalu, bukan bikin baru. Jadi kalau dibilang secara teknis mudah, kalau nggak nyampein, mungkin kelupaan, mungkin belum ditegur sama media. Jadi kita mengandalkan pada media. Terutama yang punya jaringan di daerah segala macam itu monggo. Ya DPRD ini biasanya sih nggak terlalu, di persentasenya 90% tapi jumlah orangnya kan banyak. DPRD itu kan banyak di Indonesia. Nah kalau DPR ini sebenarnya 55% dari 500 sekian. Jadi sebenarnya lebih sedikit. Nanti di kesempatan terpisah kita bisa share detail informasinya gitu ya. Tapi kita justru minta bantuan media untuk meningkatkan kepatuhan. Kali aja lupa gitu ya, 31 Maret dia lupa gitu, nanti kita bisa bantu. Yang keempat, Pi? Sertifikasi. Wah, nggak ada. Tahun ini normal-normal aja semua. Gitu, nggak ada yang istimewa. Kalau dulu kan ada yang istimewa yang dari kalau ada kunjungan dari Raja Timur Tengah itu pasti naik puluhan miliar karena kebiasaan mereka memang membagi hadiah. Tapi kan hadiahnya ini hadiah kedinasan gitu ya. Jadi itu biasanya dilaporkan segera oleh Seknek sebagai bagian gratifikasi. 6 bulan ini nggak ada gitu. Tapi yang berita baiknya begini, rekan-rekan media, kita punya 785 institusi yang di dalamnya sebenarnya orang-orang yang tidak boleh menerima apapun terkait sama jabatan. 785. 542 itu Pemda, provinsi dan kabupaten kota. 85 kementerian lembaga dan badan komisi segala macam. Sisanya BUMN atau BUMD. Berita buruknya 3 tahun yang lalu baru 17% dari mereka yang pernah lapor ke KPK seumur KPK berdiri. Ini menunjukkan rendahnya awareness tentang gratifikasi. Jadi baru 17% dari 785 lembaga yang laporannya pernah diterima KPK. Artinya sisanya yang 83% itu sekalipun tidak pernah melaporkan ke KPK bahwa mereka ada penerimaan gratifikasi. Kita pikir mungkin tidak ada gratifikasi sama sekali, mungkin di daerah itu syukurlah gitu kan. Atau emang nggak aware sama sekali, nggak pusing bahwa ini gratifikasi. Ini meningkat baik, sekarang sudah 56% dari 785 ini pernah melapor. Sekali aja dia ngelapor, itu udah kita hitung iya loh, sekali aja. Bayangin kalau provinsi itu ada dinasnya 17. Satu aja ngelapor itu udah masuk loh, satu. Saking rendahnya awareness-nya. Jadi sekali lagi kita mohon bantuan media gitu untuk menyebarluaskan pentingnya melapor gratifikasi. Dan pandemi ini bagusnya nih, hampir semua pelaporannya sekarang datang dari online, gratifikasi online. Karena gampang, tinggal lapor,
foto barangnya, kalau ditetapkan KPK, kirim barangnya, selesai. Atau ganti uang kalau mau uang. Jadi kira-kira gitu yang gratifikasi. Terima kasih. Baik, sebelum kita buka sesi pertanyaan selanjutnya, saya beri yang dulu Bu Lili, ada yang ingin ditambahkan dari 4 pertanyaan yang disampaikan ini dari penjelasan Kepala tadi. Silakan. Saya menambahkan rekan-rekan, Pak Pahala saya tambahkan. Jadi kalau kegiatan KPK juga melakukan kunjungan atau melakukan koordinasi pencegahan monitoring ke wilayah, ada namanya 8 program MCP, dan itu semua kepala daerah itu wajib untuk mengikuti itu karena apa? Ini bagian dari program pencegahan tindak pidana korupsi. Jadi mereka harus memperbaiki itu dan salah satunya juga kita akan melihat peta wilayahnya termasuk soal bagaimana tentang legislatif, eksekutifnya, kemudian bagaimana tentang kepatuhan kepada LHKPN dan kemudian terhadap gratifikasi. Jadi kita terus-menerus mengingatkan juga selain bersurat, tetapi pada saat rekan-rekan turun ke wilayah, pasti di dalam rapat koordinasi mengingatkan. Misalnya provinsi ini gratifikasi itu nihil, karena hampir sebagian besar dikatakan Pak Pahala, apakah itu memang benar tidak ada atau memang mereka tidak peduli juga menerima atau tidak dan tidak peduli juga. Jadi kesadaran itu yang terus dibangun dan kemudian kita juga kunjungan ke DPR atau DPRD di provinsi atau di wilayah lain. Ini selalu mengingatkan soal pentingnya tentang LHKPN yang masih rendah dan ini terus-menerus kita ingatkan. Jadi kegiatan untuk mengingatkan itu selain bersurat tentu ketika melakukan kunjungan kerja ke wilayah. Nah, kalau kegiatan yang lain tadi saya sudah disampaikan oleh Pak Pahala, itu Mbak, saya pikir tambahannya. Terima kasih. Terima kasih Bu Lili. Saya buka sekali lagi untuk kesempatan tanya jawab. Tadi sudah ada yang ingin bertanya, silakan. Nama dan media. Sekali lagi. Mau nanya soal ini Pak. Emir Mois kan sampai sekarang dia masih belum melaporkan LHKPN-nya gitu kan. Sedangkan dia udah jadi komisaris sudah hampir sebulan gitu. Nah, gimana terus kedua ini dari Mas Imam Tempo, dia malu buat ngomong. Orangnya di belakang nih padahal. Mas Imam tadi mau nanya, apa hukuman bagi penyelenggara negara yang tidak jujur dalam melaporkan LHKPN? Contohnya, waktu itu ada Bupati Nganjuk, dia melaporkan punya 32 kebun tapi nggak punya rumah gitu di dalam LHKPN-nya, kan nggak logis, masih dia tinggal di kebun gitu kan. Nah. Baik, masih ada satu lagi pertanyaan terakhir. Oke, terakhir ya, silakan. Nama, media. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rijal Mbak dari Forum Keadilan. Pak, mau tanya terkait dengan pengadaan vaksin COVID-19 yang sekarang lagi gencar-gencar diadakan oleh pemerintah. Kita tahu biasanya pengadaan yang dari, itu kan vaksin itu biasa dari luar negeri Pak. Kayak Sinovac, AstraZeneca. APK sudah memantau nggak? Ini proses pengadaannya, apakah dari pihak laboratorium Sinovac langsung ke Bio Farma, atau ada pihak ketiga lagi? Kita tahu seperti inisial owner tuh biasa kan kayak gitu, pengadaan barang dan jasa di luar negeri. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua terkait dengan apa tadi Pak Pahala bilang sekarang sudah tidak ada lagi barang penyaluran bansos, melainkan melalui uang, artinya ke rekening perbankan ataukah langsung cash and carry Pak. Masalahnya gini Pak, kalau kita dilihat dari temuan BPK pada kisaran tahun kalau saya nggak salah ingat ya 2020 deh di Kementerian Sosial juga itu ada beberapa rekening yang sudah terkait dengan penyaluran bantuan untuk bencana alam di Palu Pak dan NTB dan juga di Papua juga. Itu ada beberapa rekening yang ternyata uang sudah ditransferkan tetapi tidak diambil Pak, jadi ngendap gitu di rekening bank-bank milik pemerintah atau BUMN. Terus ke Bu Lili nih, tadi nyebut kita akan mengejar yang namanya dari penindakan untuk pengambilan aset recovery terhadap kasus pidana tindak pidana korupsi. Nah, yaitu dengan menerapkan TPPU dan korporasi. Kalau saya nggak salah dengar nih Bu. Nah kita tahu Bu bahwa sekarang kan ada suap perpajakan. Nah itu apakah nanti akan sambung ke sana nggak Bu, ke TPPU dan korporasi untuk penindakannya?
Lalu untuk pencegahannya Bu, di Dirjen Pajak sendiri semester sekarang ada nggak Bu kegiatan untuk pencegahan? Karena kita tahu setiap tahun itu pasti ada aja suap dan gratifikasi terkait pemeriksaan pajak. Baik itu mau menggelembungin, yang lebih parah itu kan menggelembungin terkait lebih pajak. Artinya karena mereka manipulasi supaya negara ngembaliin uang pembayaran mereka. Itu aja Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pak Pahala, mungkin kami berikan dulu kesempatan pertama untuk menjawab pertanyaan pertama tadi dari Medcom. Yang pertama yang Pak tentang pengawasan bansos. Bukan Pak Emir Muiz ya? Oh. Pak Emir Muiz lagi komunikasi sama tim kita, gitu. Karena beliau biasanya yang baru-baru itu gimana cara ngisinya, nanti kita kirim tim khusus ngebantu sejam kelar. Kita bilang aja dia perlunya apa-apa. Gitu. Jadi lagi komunikasi. Yang berikutnya apa? Apa sanksinya Pak? Oh, Bupati Nganjuk. Ya. Nah ini bener nih. LHKPN kalau ditontonin meriah-meriah begini, yang aneh-aneh gitu ya. Jadi sebelum yang kita sebut namanya periksa, ada yang namanya proses klarifikasi. Nah biasanya ketahuan nih proses klarifikasi gini-gini nih. Gitu. Orang yang rumahnya 100 juta, mobilnya 4 miliar gitu. Ini gimana gitu, tinggal di mobil kali dia gitu. Yang gitu-gitu tuh. Nah jadi diklarifikasi biasanya nanti kita suratin. Nah, tapi kalau Bupati Nganjuk sudah masuk ke penindakan, kalau itu nggak ada klarifikasi, itu langsung aja. Kita bilang ada lagi harta ini, dari banknya kita dapat ini, kita kasih ke penindakan. Jadi kalau udah dari penindakan, biasanya udah nggak kita tanya-tanya lagi, gitu. Langsung kita cari datanya. Jadi gitu mekanisme LHKPN-nya. Jadi kalau belum ada di penindakan, biasanya klarifikasi. Takutnya dia salah. Kan pernah ada dulu kan yang ngisi hartanya 6 triliun. Calon bupati, udah heboh semua nulis, katanya salah ketik Pak, ya. Nah, diklarifikasi tuh ketahuannya biasanya, gitu ya. Tapi agak ada beda antara klarifikasi dan pemeriksaan. Kalau di penindakan tuh langsung kita cari datanya. Yang berikutnya pengadaan vaksin. Nah ini bukannya KPK nggak mau masuk, itu sudah dikawal oleh BPKP. In detail sampai distribusi ke bawah. Jadi tanya dia sama BPKP. Karena dalam beberapa rapat koordinasi gitu, kita dengar bahwa BPKP menurunkan tim khusus buat pengadaan vaksin, gitu ya. Jadi mulai dari sumber ke Bio Farma ke daerah sampai pengadaan. KPK kebagian dimintain tolong untuk mengawal pengadaan regen yang PCR. Itu regennya itu. Gitu. Tapi itu kan ada LKPP juga, ada BPKP, jadi kita dengar informasi aja. Gitu. Jadi itu yang vaksin, itu apa itu? Oh, bansos tunai, iya betul. Kemarin Bu Menteri bilang ada mengendap di Himbara antara 1,4 triliun sampai 4 triliun di Himbara. Itu yang nggak diambil. Nah memang waktu itu kita bilang, sebenarnya untuk beberapa poin kantor pos tuh oke juga. Bank sama kantor pos tuh cabangnya lebih banyak kantor pos kalau ke daerah-daerah gitu ya. Jadi kalau bank ini yang pemotongan antara lain gitu tuh. Minta tolong diambilkan ke bank nanti dipotong gitu kan. Nah karena pakai bank. Nah ini lagi kita diskusikan sama Kementerian Sosial dan Himbara gimana caranya kalau data salur yang dikasih itu data yang valid. Makanya pembenahan datanya sampai ke situ. Karena Himbara dapat data ternyata orang yang nggak ada, segala macam ini yang kita bilang kalau nggak pakai NIK awalnya. Ya, jadi ada 1,4 sampai 4 triliun menurut Kemensos uang yang di Himbara. Ini berulang nih. BPK juga tahun lalu kan begitu juga tuh ada temuannya juga ditarik juga sama Kemensos dari Himbara. Jadi kita pikir ini sistem yang mesti dibenerin gitu ya. Karena namanya uang diam gitu. Kita pikir dari tata kelola nggak bagus tuh. Nah yang Dirjen Pajak itu ya. Nah ini pertanyaannya susah nih. Kegiatannya ya jangan bayangin tangkep menangkep. Saya baru tanda tangan PKS dengan Dirjen Pajak. Pas waktu kasus itu baru mulai. Tapi bilangnya begini. Supaya nggak kelihatan pencegahan langsung ke kasus lah. Kita bilang gini,
optimalisasi penerimaan pajak itu bisa dilakukan di zaman sekarang. Kita fokus dua, perkebunan sama pertambangan. Perkebunan kita fokus ke Riau, itu kita bilang kita bisa sebenarnya dapat data berapa sebenarnya kebun sawit ini luas yang sebenarnya. Nanti dari Dirjen Pajak cek berapa pajak yang dia bayar, gitu kan. Kalau ada kurang, itu bisa jadi oknumnya di situ, gitu kan. Bisa jadi karena sistem yang lemah, jadi nggak ada yang tahu juga ini kurang apa enggak. Kita bilang dari sekitar 4 juta hektar gitu, ternyata Pemda juga seneng kalau ada pembenahan ini, karena Pemda dapat dari PBB. Dia juga seneng kalau dibuka berapa sih kebun sawit ini punya si A, B, C, D, berapa produksinya, berapa hasil penjualannya, berapa pajaknya, itu jatah dari Dirjen Pajak. Tapi Pak Gubernur Riau bilang, saya mau Pak dapat data itu, karena saya mau ngejar PBB-nya. Dari 4 juta, di data di saya cuma ada 1,5 juta yang bayar PBB. Nah berarti 2,5 nih nanam nggak bayar PBB, menurut beliau kira-kira gitu. Jadi itu udah ada PKS-nya dan tim saya udah kerja yang di Riau. Nah khusus yang tambang kita fokus pada nikel di Sulawesi. Sama juga metodenya, gitu ya. Yang punya IUP siapa aja, kita kasih datanya ke Dirjen Pajak. Nanti Dirjen Pajak cek berapa dia bayar pajak, nanti kita kasih data lagi berapa produksi ekspor mereka. Ataupun yang dibawa ke smelter. Jadi ini lebih ke pertukaran data, tapi kita bilang kita tahu ada pasal 34 rahasia pajak. Dia kan nggak boleh buka rahasianya ke kita. Hanya kita bilang kita juga mau tahu dong kalau kita kasih datanya nambah apa enggak penerimaannya. Nggak usah disebut PT-nya, tapi nambah apa enggak. Nah itu kesepakatannya dan mereka bilang oke, itu nanti kita kasih tahu. Kalau kita kasih data perkebunan HGU Seriau, kita ingin dengar berita bagus. Berapa naiknya penerimaan pajak dari sana, baik karena diperiksa atau segala macam. Nah, Dirjen Pajak setuju, kalau cuma jumlahnya dia mau. Tapi kalau disebut PTA naik sekian itu nggak boleh. Nah, yang nikel juga gitu di Sulawesi gitu. Jadi itu PKS yang kita bilang realnya, nama programnya optimalisasi penerimaan pajak. Tapi kita bilang kalau datanya sama-sama terbuka, siapa lagi yang mau main di tengah, gitu ya, kira-kira gitu. Jadi upaya pencegahannya secara tidak langsung ada di situ. Makasih. Baik, makasih Pak Pala. Mungkin satu, Bu Lili bisa ditambahkan tadi yang belum sempat terjawab terkait dengan upaya penindakannya, apakah akan mengarah kepada PPPU, gitu ya? Ya, saya menambahkan Pak Pala izin yang terkait soal optimalisasi penerimaan pajak itu juga bagian dari 8 MCP. Jadi seluruh pemerintah wilayah, ya Pak, begitu teman-teman melakukan kegiatan monitoring koordinasi, pasti mengingatkan tentang PKS yang telah dilakukan dan area-area perkebunan atau pertambangan yang ada di situ. Juga terakhir kita menyasar soal sarang burung walet ya Pak ya, untuk memastikan optimalisasi pendapatan daerah untuk beberapa wilayah yang memang sangat banyak tentang sarang burung walet, tapi kemudian pajaknya tidak bisa masuk ke pemerintah daerah. Saya pikir teman kalau urusan apakah ini akan melanjut ke TPPU untuk dan atau korporasi terhadap pajak itu misalnya, besok mungkin hari Jumat ini ada kegiatan khusus memaparkan tentang penindakan dan korsup. Jadi mungkin bisa didalami di situ. Jadi tidak hari ini kita sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Lili, Pak Pahala, rekan-rekan jurnalis. Saya kira sudah cukup banyak kita. Oke, nanti begini, kita tutup dulu untuk respon kita soal kinerja pencegahan dan monitoring. Soal lain nanti silakan teman-teman bisa tanya setelah sesi ini. Sekali lagi kami ingin sampaikan bahwa apa yang kami sampaikan hari ini adalah bentuk dari pertanggungjawaban kami kepada publik. Kami ingin tekankan sekali lagi bahwa kami tetap bekerja walaupun dalam kondisi dengan penuh keterbatasan dan tantangan di masa pandemi ini. Begitu banyak program dan kegiatan yang kami lakukan dalam upaya pencegahan dengan target dan mitra yang sangat luas. Tadi teman-teman juga sudah dengar, dari mulai mendorong transparansi, akuntabilitas, dan integritas dari penyelenggara negara terhadap kepatuhan untuk menyampaikan harta kekayaan maupun penerimaan gratifikasi, hingga mengawal penerimaan negara dari sektor pajak. Jadi saya kira memang KPK tidak bisa bekerja sendiri. Kami mohon dukungan dari teman-teman jurnalis dan segenap elemen bangsa untuk bersama-sama dengan KPK dalam upaya pemberantasan korupsi. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih
Kita ketemu lagi nanti di sesi yang kedua untuk kinerja penindakan dan koordinasi supervisi insya Allah pada Jumat besok. Saya tutup konferensi pers kita siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bu, Komnas Bu, tanggapannya Bu, mungkin Bu.